Halo teman-teman, selamat datang, selamat berakhir pekan, selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Dr. Ervenes ya. Jadi di akhir pekan ini saya akan membahas tentang masalah herbal ya teman-teman ya. Kebetulan herbal ini lagi viral gitu kan ya. Tapi saya tidak akan membahas ke arah covid-covidan gitu kan ya. Dari dulu juga saya sendiri ketemu banyak orang yang sudah menanyakan tentang masalah herbal ya. Jadi semoga video yang sekarang ini ada yang nonton ya teman-teman ya. Kalaupun sekarang belum ada yang nonton ya, moga-moga tahun 2030 nanti ada yang nonton. Jadi buat adik-adik yang nonton di tahun 2030, sekarang ini di tahun 2020 ini dunia lagi diserang virus COVID dari negara api ya. Jadi sebentar lagi kita semua jadi zombie nih. Nah, jadi sebenarnya herbal itu memang banyak khasiatnya ya. Dari zamannya kakek nenek kita dulu juga herbal sudah banyak digunakan. Misalkan kita tahu jahe, kunyit, temulawak gitu kan. Siapa yang nggak tahu itu punya khasiat? Semua orang juga tahu bahwa zat-zat tersebut berkhasiat ya. Yang jadi masalah itu kalau misalkan herbal ini berubah menjadi terapi definitif, padahal belum ada buktinya. Seperti itu. Apakah dok herbal ini bisa menghilangkan kista? Apakah herbal ini bisa menyembuhkan autoimun? Jadi banyak sekali ya ini teman-teman begitu percayanya dengan herbal ya, seolah-olah itu adalah obat dewa, bisa gitu kan ya disembuhkan ya. Ataupun buat orang-orang yang mencari alternatif karena tidak mau terapi oleh dokter gitu, atau tidak mau operasi gitu kan ya, atau apa, semua dicarilah keyakinan yang bisa sama dengan dia. Oh ini gitu kan ya. Jadi teman-teman mesti ingat, apapun itu obatnya herbal itu dibalik itu selalu ada yang namanya strategi pemasaran ya. Jadi sebelum-sebelumnya juga banyak yang menanyakan ke saya gitu kan ya, dok herbal ini bisa menyembuhkan kista, atau herbal ini bisa menghilangkan myom. Ada yang sampai salah kaprah bahwa istri saya didiagnosa hamil di luar kandungan, apakah bisa menggunakan herbal gitu ya. Jadi kita akan bahas ke situ teman-teman. Pertama teman-teman mesti tahu ya, apapun itu yang viral belum tentu kredibel ya. Bukan hanya berdasarkan satu testimoni artis A, artis B, oh ini saya minum ini hilang begitu aja, saya nggak minum apa-apa kok emang hilang begitu aja, misalkan begitu. Itu belum tentu ya, karena herbal ini efeknya itu belum terukur secara pasti gitu. Memang dia punya berkhasiat memang, tapi setiap orang beda-beda. Kalau misalkan herbal ini bisa dipercaya untuk penyakit-penyakit yang biasa-biasa aja, mungkin nggak masalah ya teman-teman ya. Cuma permasalahannya kalau misalkan penyakit ektopik ataupun kehamilan di luar kandungan ini ternyata bisa dengan herbal. Itu pemahaman yang sangat salah itu teman-teman. Ya memang sekarang itu lagi rame-ramenya ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang punya teori ya, Anda mempunyai teori A, B, C, D, mulai dari konspirasi sampai ini bisa jadi zombie, itu silahkan gitu kan ya. Cuma permasalahannya adalah nanti di pembuktian, apakah ini bermakna atau tidak gitu. Jadi seperti itu ya, itu tidak masalah. Sekarang kita balik lagi ya teman-teman ya. Ini sangat penting ya. Jadi meskipun herbal ini tentang COVID itu viral ya, sampai ada yang bilang, dok kalau misalkan kita ini bisa nggak kita herbal gitu ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya itu sangat salah ya. Tidak bisa hamil di luar kandungan itu pakai herbal. Itu yang pertama teman-teman. Nah lalu pertanyaannya berlanjut, dok intinya kan itu hamil di luar kandungan itu mesti dibuang, betul kan? Kita pakai herbal aja siapa tahu bisa dibuang gitu. Sebenarnya di sini sudah ada yang salah ya teman-teman ya. Karena yang judulnya hamil di luar kandungan itu artinya sudah bukan di dalam uterus, sudah tidak pada tempatnya gitu kan. Kalau Anda mau keluarkan, apa yang mau dikeluarkan di situ kan kosong. Sedangkan hamilnya itu terjadi di tuba falopi atau di luar gitu, di dalam perut tapi gitu kan ya. Tapi bukan mudah dikeluarkan kalau misalkan seperti guguran aja biasa. Enggak seperti itu. Jadi kalau Anda mau berharap itu hanya dengan herbal lalu bisa keluar, itu sangat-sangat salah, mengancam nyawa bahkan ya. Nah lalu yang ketiga adalah saya perlu tekankan, banyak yang ingin herbal karena tidak mau operasi. Video saya yang ini saya sudah menjelaskan bahwa kehamilan di luar kandungan itu
bisa dilakukan secara medikamentosa gitu kan ya. Itu ada obatnya, itu obat khusus teman-teman ya. Itu termasuk salah satu dari kemoterapi ya. Jadi kalau misalnya terjadi kehamilan di luar kandungan teman-teman, apabila sudah pecah gitu, itu memang kita harus buang, kita harus evakuasi ya. Nah, tapi kalau masih stabil, kan masih ada pilihan. Bisa nggak medikamentosa? Kita pakai obat gitu kan ya. Dan obatnya itu bukan herbal. Obatnya itu khusus, teman-teman. Ini salah satu obat yang bisa menghambat. Bukan hanya menghambat, tapi menurunkan, menghilangkan sel-sel trofoblast itu. Jadi buat teman-teman, kalau misalkan Anda takut dengan operasi, konsultasikanlah ini dengan dokter gitu. Apakah ini memungkinkan dengan medikamentosa? Dan obatnya pun, ingat ya sekali lagi, bukan herbal ya. Apapun itu ya teman-teman yang viral gitu kan ya, belum tentu kredibel ya. Silahkan teman-teman harus mengkonfirmasi dengan dokter gitu ya. Karena ada juga yang bilang, "Dok, saya minum ini aja bisa hilang." Langsung lah, itu rame tuh ya. Belum tentu teman-teman, bisa aja itu hanya functional cyst yang memang tiap bulan muncul lalu hilang. Atau misalkan lupus gitu ya, hanya dengan herbal A, B, atau C, wah itu hilang gitu ya. Itu belum tentu ya teman-teman ya, karena respon tubuh tiap orang beda-beda juga gitu. Jadi herbal ini kalau menurut saya gitu ya, masih sangat sakti di Indonesia gitu ya. Apa-apa kepercayaannya tinggi, herbal gitu kan ya. Tapi kalau giliran terjadi masalah, ya itu kan cuma herbal, ngomongnya seperti itu gitu kan. Pemahaman itu sangat penting, terutama apabila Anda mempunyai diagnosa-diagnosa yang cukup serius seperti itu. Bolehlah Anda menggunakan herbal, tapi saya rasa itu bagusnya sebagai tambahan ya, sebagai adjuvan, sebagai pendamping seperti itu ya. Tetapi yang benar juga tetap dilakukan seperti itu teman-teman ya. Jangan dilupakan yang seharusnya, lalu herbal lah. Kalau misalkan herbal itu memang betul bisa diklaim menghilangkan tumor gitu kan. Ya sekarang gini aja teman-teman, saya minum dulu aja Pak, kalau tumornya hilang saya bayar. Kalau menurut saya ya itu sebenarnya pada intinya jualan, cuma beda-beda aja cara marketingnya. Oke teman-teman, enak ya. Yang saya mau di sini tuh apa? Jangan mau mudah tertipu. Anda boleh percayalah semacam itu saya nggak masalah gitu kan ya. Tapi kalau sudah ada hubungannya dengan ini harus beli sampai sekian ratus ribu pakai obat ini, nanti penyakit hamil di luar kandungannya akan sembuh sendiri gitu, itu nggak mungkin ya. Itu hal-hal yang tidak mungkin. Kalau misalkan herbal itu bisa membuang hamil di luar kandungan ya, dibuangnya kemana? Pakai logika gitu, buang ke bawah. Gimana cara buangnya? Kan bukan di dalam rahim. Judulnya sudah hamil di luar kandungan, berarti di dalam perut, nyantol dong nanti di perut ya. Oke, boleh digunakan tapi dengan bijak, bukan sebagai definitif ya, yang utama gitu bukan. Semoga video saya ini bermanfaat, bisa berguna, bisa menambah wawasan ya. Akhir kata saya Dr. Ervenes, saya mengucapkan terima kasih.